Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai materi RP1 tentang Sustainable Development, pengungkapan CSR dan Sustainability Accounting. Adapun anggota dari kelompok satu yaitu yang pertama saya sendiri Angel Sinta dengan NIM akhir 066, yang kedua ada Priyahita dengan NIM akhir 074, yang ketiga ada Yunia Sumirta dengan NIM akhir 075, yang keempat ada Febriani dengan NIM akhir 089, dan yang terakhir ada Mevia Handayani dengan NIM akhir 216. Adapun pokok bahasan, yang pertama itu ada Sustainable Development, yang kedua Sustainability Accounting, dan yang ketiga Corporate Social Responsibility. Untuk materi yang pertama mengenai sustainable development yang akan saya bahas, di mana sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini, tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, sebagai awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah itu karena perhatian kepada lingkungan, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus-menerus. Nah, pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang itu adalah pembangunan yang dilakukan di masa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam, dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Di mana generasi yang akan datang itu juga jangan terlalu dimanjakan untuk tersedianya semua fasilitas, tetapi mereka juga harus diberi kesempatan untuk berekspresi, menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan. Nah, adapun aspek yang dipengaruhi oleh sustainable development itu di mana terdiri dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Di mana aspek ekonomi dalam masyarakat maupun kegiatan masyarakat lainnya tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, namun juga harus mengedepankan uh, aspek jangka panjangnya. Nah, di mana hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Namun, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah karena sumber daya bumi itu itu sendiri terbatas. Nah, aspek sosial maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrealisasi, dan interdependensi yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada masalah ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa untuk menjalankan kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang. Nah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sustainable development itu, yang pertama ada pasal 28 huruf A Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengenai perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, aktivitas ekonomi dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek. Jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam, maka kegiatan tersebut yang dianggap dapat memberi manfaat untuk masa kini dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pengembangan berkelanjutan. Nah, jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan, berarti kebijakan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Jika hal itu tercermin dalam tindakan-tindakan pemerintahan, maka hal demikian juga dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Baik, materi mengenai sustainability accounting akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Yunia akan melanjutkan membahas materi mengenai sustainability accounting. Next. Nah,
Sustainability accounting ini atau akuntansi keberlanjutan atau yang disebut juga social accounting, social and environmental accounting, corporate social reporting, corporate social responsibility reporting atau non-financial reporting merupakan subkategori dari akuntansi dan keuangan yang berfokus pada pengungkapan informasi kinerja dan keuangan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Nah, kegiatan dari sustainability accounting ini adalah kegiatan yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, lingkungan, dan kinerja ekonomi suatu organisasi. Akuntansi keberlanjutan merupakan kontras dari akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen berfokus pada pengambilan keputusan dan kebijakan internal. Gray tahun 1993 mengidentifikasikan 3 metode akuntansi keberlanjutan yang berbeda, yaitu yang pertama ada biaya keberlanjutan, yang kedua ada akuntansi persediaan modal alam, dan yang ketiga ada analisis input output. Next. Yang kedua yaitu membahas mengenai tujuan akuntansi keberlanjutan, di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari akuntansi keberlanjutan adalah agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui secara utuh informasi tentang kualitas, manajemen, dan perusahaan dalam pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua ada tujuan khusus yang dimana agar para stakeholder bisa mengetahui dan menilai kinerja dan nilai koperasi serta risiko dan prospek suatu koperasi secara utuh sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, untuk keberlanjutan bisnis dan laba, keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai suatu ekosistem. Next. Yang ketiga, membahas mengenai tantangan akuntansi keberlanjutan, di mana paradigma akuntansi keberlanjutan masih konvensional dan masih adanya resistensi dari para akuntan itu sendiri, yaitu yang pertama, akuntansi hanya memfokuskan pada kebutuhan informasi dari stakeholder dominan yang memberi kontribusi dalam penciptaan nilai perusahaan. Yang kedua, akuntansi hanya memproses dan melaporkan informasi yang materiality dan measurability. Yang ketiga, akuntansi mengadopsi asumsi entity sehingga perusahaan diperlukan sebagai entitas yang terpisah dan pemilik dan stakeholder lainnya. Yang keempat, masyarakat dan lingkungan adalah sumber daya yang tidak berada dalam area kendali dan tidak terlihat dalam eksekutor kontrak dengan perusahaan sehingga proses akuntansi. Yang next. Nah, yang terakhir mengenai pelaporan berkelanjutan dan sustainability reporting, di mana sustainability reporting ini adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Nah, perusahaan telah go publik memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, proses penyajian sustainability reporting dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya. Yang kedua, tekanan pada rantai pemasok, yaitu harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan, juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting pada para pemasok dalam mata rantainya. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Yang keempat itu voluntary, di mana dalam mekanisme ini masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability, dan apabila perusahaan belum melaksanakan maka perusahaan harus memberikan penjelasan. Yang kelima yaitu mekanisme lain adalah ranting dan benchmarking pajak
dan subsidi izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dalam larangan. Report ini dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate social responsibility. Bisa di Nah, adapun pengertian corporate social responsibility ini atau CSR ini menurut World Business Council for Sustainable Development merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat secara luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Menurut, bisa di next. Yang dimana menurut ISO 26.000, CSR ini merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu menurut Kotler dan Lee dalam Ismail 2009 mendefinisikan CSR sebagai sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskresi, praktek bisnis, dan kontribusi sumber daya perusahaan. Jadi dari beberapa definisi CSR ini dapat disimpulkan bahwa CSR ini adalah kewajiban setiap perusahaan terhadap komunitas sekitar yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai dampak dari aktivitas operasional perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang dengan memberikan bantuan serta solusi yang terbaik kepada karyawan, masyarakat, konsumen, serta lingkungan. Bisa di next. Baik, untuk fase perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai fase perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Dimulai dari fase pertama, Howard Bowen, di mana kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan terinspirasi dari seorang historial ekonom Amerika yang bernama Howard Bowen. Pada tahun 1953, Bowen mempublikasikan buku dengan judul Social Responsibility of Businessmen. Kemudian, pernyataan di dalam buku tersebut atau landasan dari buku tersebut dijadikan landasan awal mendefinisikan tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai dari masyarakat. Nah, nilai-nilai sosial dan lingkungan ini harus menjadi tujuan di dalam organisasi. American Accounting Association pada tahun 1971 mencatat bahwa fase ini mulai bermunculan gagasan, konsep, proposal, dan pendekatan untuk memperkenalkan awal akuntansi sosial dan lingkungan. Untuk selanjutnya ada fase kedua, Kate Davis, di mana Davis memperkenalkan tulisan tentang Can Business Afford to Ignore Its Social Responsibilities pada tahun 1960. Davis berpandangan dan memberikan pernyataan bahwa tanggung jawab sosial itu harus dimiliki oleh organisasi. Selain itu, dari pernyataan Davis ini menegaskan bahwa adanya tanggung jawab sosial organisasi itu di luar tanggung jawab dari ekonomi semata. Selanjutnya ada fase ketiga, US Commit for Economic Development in 1971, di mana Committee for Economic Development adalah organisasi non-profit dan non-partisan Amerika, di mana membuat sebuah laporan fenomena pada tahun 1971 yang berjudul Social Responsibilities of Business Corporate.
Nah, dalam laporan tersebut itu menggunakan tricontric circles yang dapat dipahami. Yang pertama yaitu ada inner circles of responsibilities, yang artinya lingkungan tanggung jawab terdalam. Nah, pada lingkungan ini organisasi bisnis diharapkan mampu melaksanakan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa, dan menyediakan aktivitas pekerja kepada masyarakat. Nah, yang kedua, itu ada intermediate circle of responsibilities atau lingkungan tanggung jawab menengah. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan, kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial. Nah, yang terakhir ada outer circle of responsibilities atau lingkungan tanggung jawab terluar. Itu mencangkup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial. Next. Selanjutnya ada fase keempat, yaitu mandatory regulasi Perancis. Nah, Davis pada tahun 1960 itu mempertegaskan argumennya dengan statement tentang Iron Law of Responsibility yang menjadi fase ini tumbuh sebagai penyemangat kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan, di mana argumen tersebut menjadi cikal bakal untuk identifikasi kewajiban organisasi bisnis yang mendorong munculnya konsep akuntansi sosial dan lingkungan di era 70-an. Selain itu, argumen ini menjadi acuan bagi pentingnya reputasi dan legitimasi publik atas keberadaan suatu organisasi. Selanjutnya ada fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Nah, runtuhnya ekonomi sosialis yang digantikan oleh ekonomi neoliberal yang konservatif pada tahun 1980-an menyebabkan stagnasi dalam pengembangan ekonomi sosial dan lingkungan. Nah, meskipun pada masa itu ditandai oleh resistensi dan pengendalian keuangan yang ketat, konsep dan kerangka akuntansi sosial serta pelaporannya tetap berlanjut. Nah, pada periode ini beberapa konsep baru mulai muncul. Salah satunya adalah Social Responsibility Investing atau disingkat dengan SRI yang banyak digunakan di Inggris. Nah, untuk fase selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi terkait dengan fase perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan pada fase berikutnya, yaitu pada fase ke-6, balance scorecard. Nah, pada fase ini itu merupakan bentuk kombinasi finansial dan juga non-finansial dalam menilai kinerja akuntansi, yang dimana balance scorecard ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987 oleh Art Schneiderman yang memuat 4 perspektif fenomenal, yaitu meliputi finansial atau keuangan, customer atau pelanggan, internal business process, dan juga learning and growth. Next. Nah, memasuki fase ke-7 yaitu fase pada fase Robert H. Gray, yang dimana Gray pada tahun 1993 itu mengidentifikasikan warna yang berbeda terhadap metode akuntansi sustainability, yaitu yang meliputi yang pertama ada sustainable cost, yang dimana metode ini memberikan penekanan pada biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi pada akhir periode akuntansi untuk mengembalikan dampak lingkungan hidup seperti posisi semula. Kemudian yang kedua yaitu ada natural capital inventory accounting, yang dimana metode ini memberikan perhatian serius terhadap keberadaan modal alam atau natural capital sebagai penyertaan yang akan selalu ada. Dan yang ketiga yaitu input-output analysis, yang dimana metode ini melaporkan arus fisik pemanfaatan material dan energi dan keluar atas produk dan barang sisa dalam unit. Kemudian selanjutnya yaitu fase ke-8, John Elkington's Triple Bottom Line. Nah, Elkington pada tahun 1997 adalah peletak dasar konsep Triple Bottom Line. Konsep ini memberikan inspirasi lebih serius tentang penjelasan akuntansi konvensional yang single bottom line, yaitu aspek keuangan saja. Istilah Triple Bottom Line ini menjadi penting saat people
planet dan juga profit ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Nah, adapun ketiga aspek dalam triple bottom line itu, yang pertama itu ada profit atau keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan juga berkembang. Kemudian yang kedua yaitu people atau kesejahteraan manusia atau masyarakat. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Adapun beberapa perusahaan mengembangkan program corporate social responsibility seperti misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa bagi para pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan di lingkungan sekitar perusahaan, atau juga dapat penguatan kapasitas ekonomi lokal dan juga bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Kemudian yang ketiga itu ada planet atau keberlanjutan lingkungan hidup. Perusahaan haruslah tetap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Nah, ada pun beberapa program corporate social responsibility yang merujuk pada prinsip planet ini, yaitu biasanya berupa kegiatan penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat sekitar, ataupun perbaikan permukiman dan pengembangan pariwisata. Nah, sedangkan menurut Bershaw dan Vogel tahun 1981 menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup akuntansi sosial dan lingkungan, yaitu yang pertama ada corporate philanthropy, adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu organisasi, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ada corporate responsibility, adalah usaha-usaha wujud tanggung jawab sosial organisasi ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada corporate policy, yaitu berkaitan erat dengan bagaimana hubungan organisasi dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu organisasi dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi baik untuk organisasi ataupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu fase ke-9 Sustainability Reporting. Nah, pada tahun 1997, NGO Ceres atau Coalition for Environmentally Responsible Economics dan di United Nations Environment Programmes atau UNEP mendirikan GRI atau Global Reporting Initiative, yaitu organisasi independen yang membangun standar Sustainability Reporting Guidelines atau GRI pertama yang dikeluarkan pada tahun 1999. Nah, GRI ini mengidentifikasikan 6 ekstra indikator keuangan, yaitu meliputi aspek kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, aspek hak asasi manusia, dan juga aspek tanggung jawab produk. Dan hingga saat ini, GRI telah mengeluarkan sebanyak 6 pedoman pelaporan SR, yaitu GRI versi 1, GRI versi 2, GRI G3, GRI G31, GRI G4, dan juga GRI Standards yang baru dirilis pada tahun 2017. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan, yaitu tentang pengungkapan CSR, yang dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat 2 tentang perseroan terbatas berisi mengenai kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan atau melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan, yang dimana pertanggungjawaban sosial perusahaan tersebut diungkapkan di dalam laporan yang disebut sustainability reporting. Namun banyak perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR ini di dalam laporan tahunan. Jadi aspek dan item-item informasi CSR ini masih bersifat sukarela. Laku tahun 2010 menganjurkan perusahaan untuk bisa mulai mengadopsi Sustainability Reporting Guidelines atau SRG dari Global Reporting Initiative atau GRI.
karena belum adanya pedoman dari pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang di mana GRI ini memberikan pedoman yang cukup komparatif bagi perusahaan dalam pelaporan informasi terkait dengan biaya dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan indikator kinerja GRI ini, pengungkapan CSR ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada indikator kinerja sosial dikategorikan lebih lanjut ke dalam 3 kategori, yaitu tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Sehingga total ada 6 indikator. Yang di mana indikator kinerja ini menghasilkan perbandingan informasi mengenai kinerja organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi ini didorong untuk mengikuti struktur ini dalam kompilasi laporan mereka. Namun demikian format lainnya tetap dapat dipilih. Bisa di next. Nah, adapun penjelasan ke-6 indikatornya ini, yang pertama itu ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang ekonomi, yang dimana indikator kinerja ekonomi dari corporate social responsibility ini meliputi dampak terhadap kondisi perekonomian akibat kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan yang sering disalahartikan sebagai masalah keuangan perusahaan, sehingga indikator ini diasumsikan lebih mudah untuk diimplementasikan daripada 2 indikator dari lainnya, yaitu indikator sosial dan lingkungan. Indikator ekonomi ini tidak sesederhana melaporkan keuangan atau neraca perusahaan saja, tetapi juga meliputi dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional perusahaan di komunitas lokal dan di pihak-pihak yang berpengaruh terhadap perusahaan lainnya. Yang di mana aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator kinerja ekonomi ini yaitu kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Lalu yang kedua itu ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang lingkungan, yang di mana indikator kinerja lingkungan ini meliputi tanggung jawab berkelanjutan yang mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air, dan udara. Yang dimana indikator lingkungan ini meliputi kinerja yang berhubungan dengan input, misalnya seperti material, ekonomi, dan air. Dan output, misalnya seperti emisi, air limbah, dan limbah. Yang dimana aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator kinerja lingkungan ini, yaitu material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen, dan limbah. Selanjutnya ada produk dan jasa, kepatuhan transportasi, serta keseluruhan. Lalu yang ketiga itu ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang tenaga kerja, yang di mana informasi mengenai perusahaan ini dapat membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Hubungan perusahaan terhadap tenaga kerja, perusahaan merupakan salah satu aspek sosial internal perusahaan yang perlu diperhatikan. Hubungan yang baik terhadap tenaga kerja dapat menciptakan loyalitas dan kinerja pekerja yang tinggi terhadap perusahaan. Pemberian fasilitas-fasilitas yang layak terhadap karyawan dan keseragaman tanpa diskriminasi dapat menciptakan loyalitas terhadap perusahaan dan hubungan perusahaan terhadap tenaga kerja menjadi semakin solid. Yang di mana layanan kesehatan dan pelatihan serta pendidikan bagi pekerja ini merupakan salah satu contoh bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kinerjanya. Aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator praktek kerja tenaga kerja ini dan pekerja layak yaitu pekerja, tenaga kerja atau hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan jabatan, pelatihan dan pendidikan, serta keberagaman dan kesempatan setara. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang hak asasi manusia, yang di mana banyak perusahaan salah mengkonsepsikan CSR ini secara sempit, yaitu hanya pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Konsepsi ini dianggap kecil oleh laku jika dibandingkan dengan konsepsi CSR dalam global impact, yang dimana aturan dari PBB ini menjerumuskan 10 pilar etika bisnis,
yang wajib dilakukan perusahaan global. Salah satu dari pilar tersebut adalah penghormatan pada hak asasi manusia. Adapun aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator hak asasi manusia ini yaitu praktek investasi dan pengadaan, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul, pekerja anak, kinerja paksa, dan kinerja wajib, praktek atau tindakan pengamanan, serta hak penduduk asli. Lalu selanjutnya ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang keterlibatan pada masyarakat, yang di mana indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Adapun aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator kinerja masyarakat ini yaitu komunitas, korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing, serta kepatuhan. Lalu yang terakhir ini ada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang produk, yang dimana indikator kinerja tanggung jawab produk membahas aspek produk dari organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi pelanggan, terutama kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabenan, pemasaran dan privasi. Adapun aspek tersebut ini melingkupi penjelasan mengenai prosedur internal dan usaha yang dilaksanakan bila tidak memenuhi kepatuhan. Aspek-aspek yang perlu diungkapkan dalam indikator tanggung jawab ini produk yaitu kesehatan dan keamanan pelanggan, pemasangan label bagi produk dan jasa, komunikasi pemasaran, kekeluasaan pribadi pelanggan, serta kepatuhan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya itu sesi diskusi, di mana kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok pembahas dan teman-teman dari kelompok lain. Baik, yang pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Yoni Adisti dengan NIM akhir 159, yang dimana pertanyaannya itu, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menetapkan CCR secara efektif di berbagai sektor dan wilayah geografis yang berbeda? Menurut kelompok kami, yang dimana adapun tantangan utama yang dihadapinya itu, yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya dan biaya, yang dimana implementasi program CCR ini yang efektif memerlukan investasi dalam bentuk dana, waktu, dan tenaga bagi perusahaan kecil atau yang beroperasi di sektor dengan margin laba yang ketat. Hal ini bisa menjadi beban tambahan. Lalu yang kedua itu ada perbedaan prioritas sektor. Dari beberapa sektor industri seperti pertambangan atau manufaktur, mungkin menghadapi tantangan lingkungan yang lebih besar dibandingkan sektor lain seperti teknologi atau jasa, yang dimana perusahaan di sektor-sektor ini perlu lebih berfokus pada dampak lingkungan, sementara sektor lain mungkin lebih berfokus pada dampak sosial. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran atau dukungan internal, yang dimana di beberapa perusahaan CCR ini mungkin tidak dianggap sebagai prioritas oleh manajemen puncak atau staf yang dapat menghambat keberhasilan implementasinya. Perlu ada komitmen internal yang kuat agar program CCR ini bisa berjalan efektif. Baik, sekian dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok pembahas yang kedua. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembahas. Yang kedua yaitu ada dari Ana Agung Ayu Riris Prayasita dengan pertanyaan, apakah ada hubungan antara tingkat pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan? Jika iya, bagaimana? Baik, jadi dari hasil diskusi kami, jawaban yang dapat kami berikan yaitu
beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Virdi Firnanda Altari pada tahun 2020, Orlitsky et al. Pada tahun 2003, dan Ahmed dan Curtis pada tahun 1999, itu menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat pengungkapan CSR dan kinerja keuangan perusahaan, di mana pengungkapan CSR yang baik akan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga dapat menarik investor yang peduli pada praktik keberlanjutan, serta dapat menciptakan loyalitas konsumen. Nah, selain itu, dengan menjaga tanggung jawab sosial, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan regulasi yang mungkin timbul dari kelalaian terhadap isu sosial atau lingkungan. Nah, namun dalam beberapa kasus, biaya yang tinggi untuk pelaksanaan CSR ini justru bisa menekan laba jangka pendek perusahaan, meskipun sebenarnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan tersebut. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bahas, yaitu Putri Anindya Sari dengan NIM akhir 209 dengan pertanyaan, mengapa pengungkapan CSR dianggap telah bagi perusahaan di era modern? Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu pengungkapan CSR ini dianggap penting bagi perusahaan di era modern karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, membangun kepercayaan dan reputasi. Pengungkapan CSR yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, investor, dan masyarakat. Reputasi perusahaan yang baik dapat mendorong loyalitas pelanggan dan menarik investasi. Yang kedua, menjawab ekspektasi pemangku kepentingan. Dalam era informasi, pemangku kepentingan semakin mengharapkan perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR ini menunjukkan perusahaan peduli terhadap isu-isu ini dan bersedia bertanggung jawab. Yang ketiga, daya saing di pasar perusahaan yang aktif dalam CSR dan mengungkapkan komitmen dapat membedakan diri dari kompetitor. Ini menjadi nilai tambah dan menarik bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Yang keempat, mengurangi risiko. Dengan melaporkan inisiatif CSR, perusahaan dapat mengidentifikasikan dan mengelola risiko terkait reputasi dan regulasi. Transparansi dalam laporan CSR dapat membantu mengurangi potensi skandal atau krisis. Yang kelima, akses ke modal dan investor. Banyak investor kini mencari perusahaan yang memiliki praktik keberlanjutan yang baik. Pengungkapan CSR ini yang jelas dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial. Yang keenam, memenuhi kewajiban regulasi, di mana banyak negara ada peningkatan regulasi yang mendorong atau mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka. Mematuhi regulasi ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi, tetapi juga meningkatkan reputasi mereka di mata publik. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi. Melalui pengungkapan CSR ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk inovasi yang lebih berkelanjutan. Dengan ini dapat mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap keberlanjutan, di mana pengungkapan CSR ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Ini dapat menarik perhatian konsumen yang semakin sadar akan dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka konsumsi. Baik, itu sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Baik,
di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembahas, yaitu Made Pandit Bagus Pratista dengan NIM akhir 290 dengan pertanyaan, apa peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan? Nah, yang pertama itu ada peran pemerintah, di mana peran pemerintah di sini itu pembuat kebijakan dan regulasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendorong praktik berkelanjutan, termasuk regulasi terkait lingkungan, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan penyedia insentif, di mana pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi, potongan pajak, atau kemudahan investasi bagi perusahaan yang mewujudkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bisa memfasilitasi kerjasama antar sektor dalam proyek-proyek berkelanjutan. Nah, yang kedua ada peran sektor swasta, di mana peran sektor swasta ini berperan sebagai inovator dan dalam teknologi dan praktik berkelanjutan, di mana perusahaan memiliki peran besar dalam mengembangkan teknologi dan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti teknologi energi terbarukan, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang lebih efisien. Selain itu, peran sektor swasta itu sebagai pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis, di mana sektor swasta dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip berkelanjutan menjadi bagian integral dari visi misi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ini mencakup pengembangan produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada peran masyarakat, di mana peran masyarakat itu sebagai konsumen yang bertanggung jawab, di mana masyarakat dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan membuat pilihan konsumsi yang lebih bijak, seperti membeli produk-produk yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, atau mendukung bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya itu ada peran masyarakat sebagai partisipasi dalam gerakan sosial dan lingkungan, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam gerakan sosial, advokasi, atau organisasi nirlaba yang mendorong perubahan kebijakan atau tindakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kalau kolaborasi antara ketiga sektor itu, di mana pembangunan berkelanjutan hanya bisa berhasil jika ada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama dalam merancang solusi, menetapkan kebijakan, dan mengimplementasikan tindakan nyata yang berdampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok di luar pembahas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan di luar dari kelompok pembahas atas nama Kadek Naraya Yoga Sumadi dengan NIM akhir 197. Di mana yang sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat tujuan khusus dari akuntansi keberlanjutan, yaitu untuk mengetahui dan menilai risiko sebelum membuat suatu keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sustainability accounting dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Nah, di mana sustainability accounting dapat membantu perusahaan mengidentifikasikan dan mengelola risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola itu dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu pengukuran dan pelaporan risiko lingkungan, di mana sustainability accounting ini memberikan kerangka bagi perusahaan untuk mengukur dampak lingkungan dari aktivitas bisnis seperti emisi karbon, penggunaan energi, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, yaitu dengan evaluasi risiko sosial. Nah, sustainability accounting ini juga mencakup pengukuran dampak sosial seperti kondisi kerja, hak asasi manusia, dan interaksi dengan komunitas lokal. Dan cara yang ketiga, yaitu identifikasi risiko tata kelola. Nah, dalam aspek tata kelola, sustainability accounting mencakup penilaian terhadap praktik-praktik perusahaan terkait transparansi, etika bisnis, dan struktur manajemen. Baik, demikian jawaban dari kami. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok di luar pembahas, yaitu Nyungkutu Yanti Kusuma Dewi dengan NIM akhir 092, di mana pertanyaannya bagaimana perkembangan sosial dan budaya suatu masyarakat mempengaruhi implementasi prinsip pembangunan. Yang pertama itu ada nilai dan kepercayaan, di mana budaya dan nilai-nilai masyarakat seperti penghargaan terhadap lingkungan mempengaruhi dukungan terhadap inisiatif berkelanjutan. Yang kedua itu ada partisipasi komunitas, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan efektivitas proyek pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, tradisi dan praktik lokal, di mana kearifan lokal dan praktik tradisional yang berkelanjutan dapat diintegrasi ke dalam strategi pembangunan. Yang keempat, struktur sosial dan ekonomi, di mana masyarakat dengan struktur ekonomi yang inklusif dan beragam lebih mampu menerapkan prinsip keberlanjutan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran, di mana tingkat pendidikan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu keberlanjutan. Yang keenam, dinamika perubahan sosial, di mana globalisasi dan perubahan demografis dapat mempengaruhi bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Diah Iswari, yaitu pertanyaannya menurut kelompok penyaji, seberapa efektif laporan keberlanjutan dalam mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan termasuk di dalamnya juga masyarakat lokal. Nah, baik, jadi jawaban dari kelompok kami yaitu pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dan juga meningkatkan nilai jangka panjang bagi para stakeholders termasuk juga masyarakat lokal. Yang di mana efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Laporan keberlanjutan menyediakan informasi yang transparan tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Di mana transparansi ini dapat membangun kepercayaan dengan para stakeholders, termasuk juga investor, pemerintah, dan juga masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas operasional jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan menyediakan data yang relevan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan, laporan keberlanjutan dapat membantu manajemen membuat keputusan strategis yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya, jika sebuah perusahaan mengetahui bahwa praktik produksinya berisiko merusak lingkungan, maka laporan keberlanjutan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya operasional jangka panjang dan juga risiko hukum. Kemudian aspek yang ketiga yaitu dapat menarik investor yang bertanggung jawab sosial. Investasi yang berkelanjutan semakin diminati oleh investor yang peduli pada kinerja jangka panjang dan berkelanjutan suatu perusahaan. Laporan keberlanjutan memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan berkomitmen terhadap ESG sehingga lebih menarik di mata para investor. Kemudian aspek yang keempat yaitu dapat mengurangi risiko reputasi perusahaan. Perusahaannya secara terbuka mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang dimana hal ini dapat mengurangi risiko boikot atau kritik dari para konsumen, masyarakat, atau aktivis lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan tersebut. Kemudian yang aspek yang kelima yaitu dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat lokal. Pelaporan keberlanjutan yang mencakup kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat lokal dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi. Yang dimana hal ini penting untuk mempertahankan lisensi sosial untuk beroperasi serta memastikan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian aspek yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan juga efisiensi. Proses pelaporan yang melibatkan penilaian dampak terhadap lingkungan dan masyarakat dapat mengungkap area di mana perusahaan bisa berinovasi untuk menjadi lebih efisien, misalnya dalam penggunaan energi atau manajemen limbah, di mana hal ini bukan hanya baik bagi lingkungan, tetapi juga akan dapat menurunkan biaya operasional dan juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan itu sendiri. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Dandi Aryadika dengan NIM akhir 082. Di mana pertanyaannya yaitu apa dampak penerapan sustainability accounting terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu penerapan sustainability accounting ini atau akuntansi keberlanjutan dapat memberikan sejumlah dampak positif terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan akuntansi keberlanjutan, perusahaan dapat memberikan laporan yang lebih transparan terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Yang kedua, efisiensi sumber daya, di mana sustainability accounting ini mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dengan memantau dan melaporkan penggunaan energi, air, dan bahan baku, UKM dapat mengidentifikasikan area untuk menghemat biaya dan pengurangan limbah. Yang ketiga, daya saing yang lebih baik, di mana perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan cenderung lebih menarik bagi konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan. Ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yang keempat yaitu akses ke pendanaan, di mana banyak lembaga keuangan kini memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam proses pemberian pinjaman. Yang kelima, inovasi produk dan layanan, di mana fokus pada keberlanjutan dapat mendorong UKM untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam itu peningkatan kinerja keuangan, di mana penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan seringkali mengalami peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi melalui pengurangan biaya, peningkatan reputasi, dan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh yaitu pengurangan risiko. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan perubahan regulasi, tuntutan masyarakat, dan potensi kerugian reputasi. Yang ke-8 yaitu keterlibatan karyawan, di mana perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan seringkali memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Nah, implementasi sustainability accounting pada UKM di Indonesia dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan keberlanjutan operasional yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lebih berkelanjutan. Baik, itu sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Indira Kinasi dengan NIM akhir 094. Nah, adapun pertanyaannya, apa saja prinsip utama yang mendasari pengungkapan CSR yang efektif dan bagaimana perusahaan dapat memastikan transparansi dalam laporan mereka? Prinsip utama yang mendasari pengungkapan corporate social responsibility yang efektif itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada keterbukaan dan transparansi, di mana perusahaan harus menyajikan laporan CSR dengan jujur termasuk hal-hal positif maupun negatif. Transparan juga mencakup keterbukaan terkait proses pengambilan keputusan, dampak kebijakan CSR, dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai target tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada keakuratan dan relevansi. Informasi yang disampaikan dalam laporan CSR itu harus akurat, didasari pada data yang terpercaya dan relevan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu ada konsistensi. Perusahaan itu harus menggunakan standar pelaporan yang konsistensi dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan kinerja CSR perusahaan dari satu perusahaan ke periode lainnya. Yang keempat, materialitas. Laporan CSR yang efektif fokus pada isu-isu yang paling material bagi perusahaan dan pemangku kepentingan seperti dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang paling signifikan. Yang kelima, keterlibatan pemangku kepentingan. Laporan CSR harus mencerminkan dialog aktif dengan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas lokal, investor, dan pemerintah.
Yang keenam, akuntabilitas. Laporan CSR yang baik menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkannya. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu cara memastikan transparansi dalam laporan CSR. Yang pertama yaitu ada audit pihak ketiga. Yang kedua dengan menggunakan standar pelaporan yang diakui. Yang ketiga yaitu pengungkapan berbasis data. Yang keempat dengan membuat laporan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi multikanal. Baik, demikian jawaban dari kami. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian sesi diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi maupun sesi diskusi. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih.